Wakil Bupati Irawan Topani sampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi terhadap LPJ pelaksanaan APBD tahun 2024. Wakil Bupati Pesisir Barat Irawan Topani SMKN menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Pesisir Barat dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban LPJ pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurna DPRD Kamis 10 Juli 2025. Rapat yang dihadiri 18 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Muhammad Amin Basri. Tampak hadir juga para asisten, staf ahli, Porkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah OPD dan camat. Wakil Bupati Irawan Topani mengawali penyampaiannya atas pandangan umum fraksi Nasdem bahwa faktor utama realisasi pendapatan asli daerah PAD tidak tercapai yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang pemungutan pajak dan retribusi dan penurunan aktivitas ekonomi, ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan usaha. Langkah-langkah strategis untuk tercapainya target PAD diantaranya pelatihan teknis untuk petugas pemungutan pajak dan retribusi, revisi Perda yang sudah tidak relevan atau menjadi hambatan dalam pemungutan PAD yaitu Perda nomor 19 tahun 2016 tentang pajak, Perda nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum, dan Perda nomor 20 tahun 2016 tentang jasa usaha yang sudah tidak relevan menjadi Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah beserta peraturan Bupati Perbub turunannya. Selain itu, menambah jumlah wajib pajak dengan menjangkau pelaku usaha informal dan sektor baru, dan optimalisasi dan pemanfaatan aset daerah yang tidak produktif dengan terlebih dahulu melakukan analisa terkait regulasi yang memungkinkan dalam peningkatan pendapatan. Terkait perencanaan dan efisiensi, pemerintah daerah telah melaksanakan evaluasi secara berkala baik per triwulan atau per semester berupa laporan prognosis yang digunakan sebagai dasar dalam melihat capaian kinerja dan realisasi anggaran. Wakil Bupati Irawan Topani melanjutkan jawaban atas pandangan fraksi PDI Perjuangan yang berpandangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah. Pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang, dan terkait pemerintahan kepada Bupati agar melakukan pemaksimalan terhadap target-target sebagai mana direncanakan. Terkait penolakan rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB, hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemkab Pesisir Barat untuk permintaan evaluasi OPD sebagai upaya pengoptimalan kinerja serta mengkaji dan atau merevitalisasi OPD yang berpotensi dapat digabungkan agar disatukan sebab dapat menekankan anggaran yang mengoptimalkan kinerja serta terfokus bahwa tahun 2025 sedang dilakukan proses penataan perangkat daerah dalam bentuk penggabungan beberapa perangkat daerah yang memungkinkan dilakukan penataan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Penataan dimaksud diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah dengan tidak mengurangi atau menghapus esensi dari pelaksanaan urusan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bagian Umum Sekretariat Pemkab Pesisir Barat juga telah menyampaikan usulan kepada DPRD untuk dilakukan regulasi terhadap proses Ranperda pada tahun 2025 yang sudah memasuki tahap fasilitasi naskah akademik NA yang diharapkan dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Diharapkan dukungan, proses dan tahapan terpenuhi dengan maksimal sehingga dapat melahirkan perda dimaksud. Tentang permintaan dilakukan kajian analisa serta evaluasi terhadap serapan anggaran BUMD, bahwa penyertaan modal pada BUMD adalah penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah BPD Lampung
dan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada BPD Lampung telah terpenuhi sebesar 15 miliar. Tentang permintaan evaluasi anggaran rumah dinas Wakil Bupati, hal tersebut telah menjadi perhatian Pemkab Pesisir Barat terkait permintaan inventarisir terhadap aset daerah, baik pembangunan ataupun tanah milik daerah, bahwa Pemkab sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di tahun 2025. Sementara itu, jawaban atas pandangan fraksi P3 tentang capaian realisasi pendapatan sebesar 79,79% bahwa hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Namun pemerintah daerah telah berupaya secara optimal dalam mencapai target-target pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD. Upaya tersebut berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pada PAD. Berkaitan dengan belanja daerah akan menjadi bahan evaluasi Pemkab ke depannya. Terkait tingginya belanja hibah dan bansos pada tahun anggaran 2024, terdapat belanja hibah dalam rangka pemilihan kepala daerah secara serentak. Terkait harapan fraksi P3 agar pemerintah daerah memperhatikan dan mencermati serta menindaklanjuti seluruh masukan dari fraksi untuk menjadi koreksi demi terwujudnya pesisir barat yang sejahtera, maju, madani, dan religius sebagai destinasi wisata terdepan, bahwa hal tersebut telah menjadi perhatian bersama. Berikut Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi PKB terkait upaya peningkatan PAD melalui beberapa hal dan usulan peningkatan daerah wisata dan pengembangan industri lokal, bahwa saran yang disampaikan akan menjadi pertimbangan Pemkab Pesisir Barat. Sedangkan jawaban atas pandangan fraksi Golkar terkait harapan atas raih. Terkait harapan atas raihnya predikat wajar tanpa pengecualian WTP mampu menjadi tata kelola keuangan Pemkab Pesisir Barat menjadi lebih baik lagi. Wakil Bupati Irawan Topani mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu berkomitmen dalam proses pengelolaan keuangan dan akuntabel. Hal itu sekaligus menjadi jawaban pandangan fraksi Amanat Indonesia Raya poin 1 dan poin 2. Terkait penjelasan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tidak menggambarkan situasi pelaksanaan anggaran di 2024, bahwa hal itu akan menjadi bahan evaluasi ke depannya. Tentang permintaan lebih selektif dalam melakukan lelang kontrak, lebih maksimal terhadap pengawasan dan pengerjaan proyek agar pembangunan berkualitas bagus, dan permintaan informasi terkait jumlah hutang Pemkab Pesisir Barat kepada pihak ketiga, dan rincian item proyek yang belum terbayar berikut dengan solusi pembayaran, serta dukungan untuk terus dilakukannya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Pesisir Barat, terutama pembangunan jalan akses Waiharu. Wakil Bupati Irawan Topani menerangkan bahwa terkait dengan bidang infrastruktur akan menjadi bahan evaluasi ke depannya, dan terkait dengan data hutang pemerintah daerah akan disampaikan pada saat pembahasan antara Banang dengan TAPD. Sedangkan terkaitan dengan pemerataan pembangunan, terutama pembangunan akses Jalan Waiharu, saat ini sedang dalam koordinasi dan pembahasan dengan BBTN-BBS. Terkait permintaan penjelasan terkait sekolah yang mendapatkan pembangunan di tahun 2025, serta masih banyak akses jalan menuju sekolah yang belum tersentuh pembangunan. Data jumlah beasiswa diberikan kepada siswa dan mahasiswa di tahun 2024, bahwa Pemkab Pesisir Barat berkomitmen untuk memajukan pendidikan serta meningkatkan akses pendidikan maupun mutu pendidikan di tahun 2025. Tahun lalu Pemkab Pesisir Barat memberikan beasiswa kepada 1 orang mahasiswa jurusan Bahasa Lampung di Universitas Bandar Lampung dan kepada siswa SMA Kebangsaan sebanyak 80 siswa. Terakhir, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan atas jawaban pandangan fraksi Amanat Indonesia Raya terkait perolehan dana perimbangan, yakni dana alokasi khusus DAK yang diharapkan di tahun anggaran mendatang dana perimbangan DAK dapat meningkat dan peningkatan PAD, bahwa hal tersebut akan menjadi perhatian ke depannya.
realisasi serapan belanja daerah sebesar 79,71%, yang menunjukkan banyak perencanaan yang telah disusun dan disepakati tidak terlaksanakan, bahwa hal tersebut menjadi bahan evaluasi ke depannya.